Kesombongan berujung pada kehancuran, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa. Berbagai sejarah dan juga Al-Quran telah menuliskan bagaimana kehancuran Raja Fir'aun, Namrud dan juga kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya kehancuran dan sehina-hinanya. Nah, berikut ini Kiai Haji Khalil Nafis akan memberikan tausiah kepada kita bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang sombong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Tadi Ustadz Asep sudah menjelaskan tentang sombong. Orang sombong itu orang yang enggak tahu diri. Lu belum tahu siapa gue. Wong dirinya sendiri nggak tahu apalagi orang lain. Ya siapa yang tahu? Lu belum tahu siapa gue. Emang gue pikirin. Jadi orang sombong itu nggak tahu diri. Ibu sering nonton sinetron atau film Sidul. Apa ini bilang? Sombong amat. Amat aja nggak sombong. Ibu bapak sekalian. Tadi disebutkan sombong itu yara nafsahu afdalu minal ghair. Orang sombong itu melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Itu takabur namanya. Takabbar, mutakabbir. Hanya sifat Allah, enggak boleh makhluk Allah menyebut dirinya adalah sombong. Hanya milik Allah. Itu bedanya takabur dengan ujub. Kalau takabur itu melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, ngelihat orang lebih rendah pada dirinya. Tapi kalau ujub itu merasa dirinya hebat, kagum pada dirinya sendiri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Hari ini kita bicara sombong. Sombong itu kerjaannya setan. Jadi siapa yang sombong hatinya sedang dimasuki setan. Kok diem semua, jangan-jangan merasa ini. Kerjaan setan, karena pertama kali orang maksiat, pertama kali makhluk Allah maksiat adalah setan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Yang pertama maksiatnya dan dilaknat oleh Allah adalah iblis. Karena apa? Takabur. Takaburnya dia apa? Khalaqtani min tin katanya. Saya diciptakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasa diciptakan dari ciptaan yang lebih bagus daripada manusia yang diciptakan hanya dari lumpur, dia dari api. Nah, biasanya kalau emak-emak ini seringkali ibu-ibu, anak-anak muda begini ini sombongnya merasa lebih cantik. Kira-kira habis berapa skincare-nya? Kalau bapak-bapak itu biasanya sombongnya karena merasa pinter. Tuh lihat gue, bisa sampai jabatan ini, sampai berkuasa. Itu biasanya bapak-bapak. Makanya bapak-bapak itu kadang-kadang nggak terlalu banyak dandan. Kalau bapak-bapak banyak dandan, perlu dicurigai, jangan-jangan dia sudah masuk di Taman Lawang. Tapi kalau ibu-ibu itu pasti ada anggaran lain selain anggaran makan dan kebutuhan lainnya adalah kebutuhan untuk mempercantik diri. Maka banyak berpotensi ibu-ibu ini, adik-adik perempuan ini adalah sombong karena kecantikannya. Benar? Benar? Jangan sombong, itu rahmat dari Allah. Bapak-bapak yang pintar jangan merasa sombong, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang sombong karena nasabnya. Nih keturunan siapa gue nih? Gak ada orang masuk surga karena nasab, gak ada.
Orang masuk surga itu karena iman takwa yang dilatih dengan ilmu. Jadi tidak ada wong pamannya Nabi saja kalau tidak beriman, Abu Thalib juga bisa masuk neraka. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain kalau tidak beriman nggak bisa masuk surga. Ini kadang-kadang kita membanggakan nasab, keturunan siapa ini? Ini anak mantan presiden loh. Ini anak siapa? Anak raja loh. Boleh kita ini bersyukur karena orang yang terhormat, tapi sombong tidak boleh. Merasa lebih hebat dari yang lain. Inilah orang-orang yang perlu kita waspadi ketika muncul ini. Ah, ini udah setan nih masuk ke saya nih. Harus segera dibuang rasa sombong. Karena harta yang banyak, saya orang kaya loh. Ketika turun dari mobil, lihat mobil saya cakep loh. Boleh Pak naik mobil cakep? Boleh. Kata Ustadz Asep tadi yang penting punya duit bukan hasil ngotang. Boleh Pak ngotang? Boleh, yang penting bisa bayar. Ini mulai ketahuan udah banyak utangnya nih ibu-ibu nih. Mudah-mudahan yang punya utang segera bayar. Aminnya kenceng pada ada banyak utangnya ini. Ya. Nggak apa-apa ngutang sekarang bukan aib kok. Tetapi memaksakan diri apalagi setelah punya dia sombong. Kadang-kadang ibu-ibu itu ada-ada saja kok. Beli tas itu bukan wadah sesuatu. Tapi gaya. Beli tas harganya yang mahal. Ditaruh paling depan. Terus pakai gelang dari sini sampai di sini. Bukan karena kecantikan atau karena memang senang. Tidak, sombong ketika ngomong gitu terus. Biar ketahuan gelangnya banyak. Ini sombong. Nah, gara-gara begini muncullah kita merasa lebih hebat dari yang lain. Dan ini awal kehancuran. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibarin. Tidak akan pernah mencium bau sorga. Tidak akan pernah masuk sorga orang yang dalam dirinya ada setitik saja rasa sombong. Makanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Fir'aun sombong. Qarun sombong. Siapa yang sombong? Kalau sombong kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah. Cukup saya yang pinter. Saya sudah tahu kok. Kita nanti akan hancurkan Gaza. Kita akan tumpaskan Gaza. Saya yang paling berkuasa. Tidak ada yang berkuasa di muka bumi kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu resapi ibu bapak sekalian. La haula wa la quwata illa billah. Harus masuk dalam diri kita bahwa memang kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau kita ketepatan bisa menjawab, ketepatan kita berhasil, ketepatan kita banyak uang, ketepatan kita diberi kemuliaan, sandarkan itu semua kepada Allah. La haulah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pinter, bukan. Karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sombong udah pasti hancur. Bahkan kalau bagi kita yang beriman, salah satun la yanzurullahu ilaihim yaum la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Ada 3 yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala la yukallimuhum, tidak pernah diajak bicara, dicuekin. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tak pernah diampuni oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dilihat pun enggak. Walahum azabun alim, nanti oleh Allah akan menjadikan siksa yang pedih. Siapa? Syaikhun zanin, tua-tua masih berzina. Na'udzumin. Artinya orang tua harusnya sudah lemah, harusnya sudah mikirin kepada kebaikan di akhirat, kok masih berzina. Bahasa gampangnya, tua-tua kok ganjen. Ini biasanya emak-emak, bapak-bapak bisa tua-tua ganjen kapan Pak? Gara-gara pakai grup WhatsApp. Grupnya dulu sesama SMA. Kumpul masa dulu masih muda. Ketika kumpul di grup merasa muda.
Oh kok di dalam grup ternyata ada teman lama yang dulu pernah ditaksir nggak kesampaian dan sekarang janda. Kemudian di Japri, ini yang ketawa bapak-bapak ini pengalaman nih. Saya khawatir bahwa bapak ini pengalaman. Kemudian di WhatsApp, wah ini sasaran baru. Nggak merasa kalau dirinya sudah tua. Ini pengalaman katanya bapak ini. Jangan diulangi lagi kalau pengalaman. Ya. Ini tua-tua keladi. Sudah tua, merasa masih pemuda-pemudi ini. Padahal sudah tua, keterlaluan. Yang kedua adalah malikun kadzab, adalah penguasa. Orang yang punya kekuasaan tapi jago bohong. Itu nggak pernah dilihat oleh Allah, dicuekin oleh Allah, nggak pernah diampuni oleh Allah, dan bagi dia adalah siksa yang pedih. Yang terakhir adalah ailun mustakbirun, adalah orang dirinya miskin sombong. Kalau kaya sombong mending, ini miskin banyak tanggungannya sombong lagi. Kita lanjutkan setelah ini Bapak Ibu sekalian. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Betapa kita ketika kita melakukan atau mendapati sifat sombong, ingat balasannya adalah Allah memberikan balasan kesombongan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang memiliki kesombongan itu, yaitu diantaranya kita diharamkan untuk mencium aroma surga saja, kita diharamkan, dan juga dihinakan baik di dunia dan juga di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Nah pemirsa, kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya seperti biasa, Luwak White Coffee akan berbagi berkah bersama jamaah yang sudah bersama Kiai Haji Khalil Nafis di sana. Silakan Yai. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ngaji ini ada berkahnya, ada berkatnya. Berkahnya. Para jemaah sekalian, alhamdulillah ngaji hari ini ada berkahnya, ada berkatnya. Berkahnya adalah kebaikan yang dibawa pulang, berkatnya adalah hadiah bagi yang bisa menjawab dari White Coffee. 1 juta rupiah, tapi ingat karena kita warga negara yang baik adalah bayar pajak. Ya. Nah, bagi yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Berkenaan dengan tema hari ini. Saya ingin siapa yang ngacung tangannya nanti akan kita panggil untuk menjawab. Sebutkan satu saja, 2 lebih baik. Orang yang disebutkan dalam Al-Quran dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Wah, banyak sekali. Yang paling dekat aja saya ambil. Kan fal akrob. Silakan maju ke depan. Ya, yang lebih dekat dulu. Kalau di sana kejauhan, yang di sini dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deris Amira Hasna dari Universitas Negeri Jakarta. Oh, panggilannya? Panggilannya Deris. Deris. Oke, Mbak Deris, coba dijawab. 1 orang atau 2 atau lebih yang Anda tadi dengarkan dari Ustadz Asep, dari saya juga, yang Allah binasakan, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran karena kesombongannya. Tadi di segmen 1 sudah disebutkan ada Fir'aun dan Qarun. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, Deris dapat hadiah 1 juta dari White Coffee. Ya, dan jangan lupa dipotong pajak. Nih, ini hadiah yang sudah disiapin ini, 1 juta rupiah. Selamat. Ya, jangan lupa minum kopinya ya, White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku TV One.